Mbak Agustina Wilujeng, Pak Nur, Prof. Sinti Maliki, dan Pak Hamle yang bawa pasukan dari Bulukumba, DPRD Bulukumba, juga Persatuan Honorer dari Jawa Tengah, Bu Nuni dan teman-teman, kemudian Bu Rina dan Pak Yuda. Siap. Dan teman-teman tidak bisa saya sebut satu-satu. Terima kasih, saya sudah mendengarkan semuanya, dan saya kebetulan yang diberi kesempatan untuk bisa mengikuti yang diceritakan oleh Pak Ketua, dinamika guru honorer yang sesungguhnya kalau mengikuti PP 48 2005, judulnya saja kan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Artinya setelah itu mestinya selesai. Tapi ternyata tidak selesai, sehingga keluar PP 43 2007, perubahan terhadap PP 48 2005 itu. Tidak selesai juga, akhirnya 56 PP keluar PP 56 2012, perubahan atas PP 48 2005 dan PP 43 2007. Artinya tentangnya sama, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Jadi nggak ada opsi lain. Opsinya tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS. Mekanismenya seperti apa diatur dengan PP itu. Tapi faktanya tidak selesai juga 2012, sehingga keluar bukan PP lagi, Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Nah, inilah yang menjadi masalah karena ada usia dan seterusnya. Nah, sehingga rekrutmen menjadi berubah, dan akhirnya keluarlah PP 49 2018, itu yang paling akhir, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini tidak lanjut dari Undang-Undang 5 2014. Saya mengikuti, dan saya anggota DPR tapi disuruh orasi di luar, yang tidak akan mencabut esensi dari PP-PP sebelumnya. Jadi honorer itu maunya ya PNS harga mati, itu kira-kira. Iya, betul, Pak. PNS harga mati, jadi keluar di situ, saya keluar, tapi aspirasi itu kemudian ketika disampaikan tahun 2018, 2019 akhir, itu akhirnya satu mentoknya memang kondisi keuangan negara. Nah, kalau ketika kondisi keuangan negara kemudian saling memaklumi semua, jadi tidak hanya guru, jadi honorer itu ya ada tenaga kesehatan, ada biro pertanian, dan seterusnya semua, 438.000 jumlahnya. Tapi sepakatannya baik itu di Komisi 4, di Komisi 10, mungkin di Komisi 9 juga, dan semuanya itu diselesaikan. Nah, sehingga dibawa menjadi rapat gabungan. Nah, rapat gabungan itu penyelesaiannya akhirnya ketemu 3 skema CPNS. Jadi penyelesaiannya bukan PNS harga mati, CPNS, kemudian menjadi P3K, dan yang terakhir pegawai dengan honor sesuai dengan UMK dan UMR. Sudah nggak ada opsi lain. Artinya andaikan ada mekanisme rekrutmen atau mungkin penggolongan atau seleksi atau apa, hanya untuk menggolong-golongkan itu, nggak ada yang tidak diterima. Tidak ada tidak lulus, ada yang menjadi CPNS, ada yang menjadi P3K, dan ada yang menjadi pegawai dengan honorer sesuai dengan UMK atau UMR. Itu saja sudah. Sehingga kalau kemudian ditawarkan rekrutmen 1 juta P3K, kemudian merekrut bahkan dari swasta dapat, ini menjadi problematika baru. Kemudian juga anggarannya tadi juga tidak diikutkan. Ya tidak percaya, karena Pemda tidak merasa bahwa ada tambahan gitu. Sehingga yang pertama saya perlu menyampaikan kepada Mas Menteri barangkali, mudah-mudahan mendengarkan ya, ini nyampe itu, bahwa satu, tidak boleh ada lagi perdebatan tentang anggaran. Sudah, harus dipenuhi, dan tidak ada lagi kemudian kalau daerah mengajukan sesuai formasi, lantas harus analisa keuangan daerah lagi. Kalau analisa keuangan daerah lagi, maka
tadi ada 8.000 berapa? 801. Kemudian formasinya hanya 190 di Garut, Pak. Nah, begitu banyak. Jadi Bekasi juga kita pernah datang ke Bekasi dengan Pak Ketua 5.000 sekian, yang dia juga cuma 500. Itu di Kabupaten Garut, Pak, 8.801 yang formasi yang ada hanya 196. 96, oh ya Garut tadi ya, oh ya mohon maaf Bu Leni, ya terima kasih. Jadi itu faktanya, kenapa? Karena memang menurut analisa keuangan daerah tidak mencukupi. Jadi jangan kemudian bebankan. Pernah juga Ibu yang mantan anggota DPR dari PDI, Bupati Landak, Bu Karole menyampaikan juga kalau kita harus membayar mereka hanya gaji pokok saja, tunjangannya tidak bisa. Itu sesuai dengan formasi yang ada. Sekali lagi, saya kira yang pertama kepastian dana atau anggaran tidak boleh lagi kemudian kalau dihitung menurut Bu Agustina tadi tidak cukup. Jadi kalau 1 juta direkrut semuanya dan menjadi P3K tidak cukup. Jadi sampai apapun nggak bisa. Oleh karenanya saya kira harus ada kepastian dana. Kemudian yang kedua, mekanisme rekrutmen pengisian formasi ini tadi saya kira tidak ada kemudian ada afirmasi kayak seperti mengemis ini kan. Tidak ada. Ini kan bukan memasukkan orang baru. Orang sudah kerja, sudah ada di situ, jabatannya jelas, menjadi guru atau tenaga kependidikan. Lantas dijelaskan ini statusnya apa? Apa PNS, apa P3K, atau tenaga dengan UMK atau UMR. Dan itu harus disediakan. Kalau sekolah negeri ya sekolah negeri. Jangan kemudian lantas membuka sekolah swasta, guru swasta untuk masuk dan seterusnya, sehingga akhirnya sekarang ada gerakan mau menolak guru-guru yang diterima P3K. Kan kasihan juga. Ini membenturkan begini saya kira tidak bijaksana. Karena guru swasta juga tidak kepengen menyingkirkan guru negeri. Cuma diberi peluang. Jadi karena diberi peluang ya ini jadi mekanisme atau rekrutmen pengisian formasi ini harus jelas dan komitmennya. Ini sekali lagi sekaligus mumpung mengingat mungkin Pak Ketua nanti di akhir nampaknya kita harus mengajukan lagi kalau perlu sesuai dengan rapat gabungan yang dulu. Rapat gabungan DPR berarti diserahkan kepada pimpinan DPR. Tidak hanya komisi 10 tetapi komisi 2 dan atau lagi kalau ada komisi lain yang terlibat. Tapi semangatnya sama. Jadi kesimpulannya menyelesaikan itu jumlahnya berapapun sudah diselesaikan dengan hanya 3 kategori: CPNS, P3K, pegawai dengan honor sesuai dengan UMK dan UMR. Memang peristiwa 2009 sampai 2011 itu ada yang menyakitkan karena boomingnya data. Nah oleh karenanya saya kira kepada pemerintah harus ada penanggung jawab yang punya otoritas sesungguhnya yang dipakai sebagai data itu mana? Apakah BKN, apakah Kemenpan RB, atau masing-masing misalnya Kemendikbud atau kementerian lain yang punya pegawai itu. Saya kira itu dari saya dan itu sekolah negeri. Jadi sekolah negeri kalau nanti selanjutnya yang mendengar ini sekolah swasta, janji Mas Menteri kan nanti juga ada bantuan kepada sekolah negeri, tidak hanya mulai relaksasi BOS, tetapi kan juga harus ada peningkatan SDM kepada sekolah swasta dan bantuan infrastruktur sekolah swasta. Saya kira dibutuhkan sekolah swasta, saya kira seperti itu. Bukan kemudian mencampur adukan dan membentur-benturkan guru swasta direkrut menjadi masuk menjadi guru negeri misalnya seperti itu. Nah sehingga kalau guru negeri ya sudah honorer itu akan menjadi seperti apa? Yang semula sesuai dengan roh dari PP 48 2005 ya hanya satu skemanya, tapi karena terbit Undang-Undang 5 2014 maka menjadi 2 dan karena kemampuan keuangan negara yang mungkin tidak stabil akhirnya ada 3. Nah tetapi jangan kemudian ada opsi lain, sudah 3 saja. Saya kira itu dari saya dan saya pesan kepada guru honorer jangan putus asa dan tetap semangat. Karena andalah penyelamat negeri ini kalau kemudian ada
boykot dan sebagainya, maka sekolah ini akan Seminggu menjadi aja. bubar. Dan Satu minggu kalau kondisi sulit seperti sekarang ini, siapa lagi kalau guru dan tenaga pendidikan kemudian tidak menyelamatkan negeri ini. Sedang ada COVID-19, sehingga mudah-mudahan ini didengar dan mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik. Begitu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.